Pagi-pagi mancing di kolam. Wah, kurang kompak nih. Pagi-pagi mancing di kolam. Ikan kecilnya ikan teri. Semangat menjawab salam, berkah melimpah setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala an-nabi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Pak Imam yang kami hormati, kemudian Pak Anton, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi takzim. InsyaAllah pertemuan kita hari ini Allah berkahi, Allah ridha, dan tentunya harapan kita Allah kabulkan semua. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari yang penuh barokah ini kita masih bisa silaturahim yang pertama. Dalam keadaan sehat walafiat. Rasul mengingatkan, nikmatan maghlumun fihima katsirun minan nas. Karena sesuai dengan temanya Pak Imam. Ada dua nikmat yang seringkali dilupakan manusia. Yang pertama adalah apa? Nikmatan maghlumun fi katsir min as-sihah, kesehatan. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, dari rumah bisa silaturahim ke sini dalam keadaan sehat, bisa berjumpa dengan teman-teman lama, tersenyum kita, masya Allah, tabarakallah, nikmat. Betul apa betul, Bu? Yang kedua adalah waktu. Mahal kita bisa berjumpa. Pak Imam sering banget saya dengar, banyak-banyak bersyukur kita. Kemarin berjumpa dengan Ramadan, Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Harapan kita tentunya kita bisa berjumpa lagi Ramadan tahun selanjutnya. Itu dua nikmat yang seringkali dilupakan manusia. Yang pertama adalah kesehatan dan yang kedua adalah waktu luang. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim. Salawat teriring salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin Pak Haji Imam, Pak Haji Anton dan semuanya tidak untuk bertausiah mungkin Pak ya. Sharing. Al-Quran ada 6.236 ayat. Itu kalau kita ambil saripatinya, Bu, terdapat di dalam Quran surat Ali Imran 134. Saya baca di Muqaddimah tadi, awalnya 133 dan sampai 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ramadan kemarin Allah berikan kesempatan untuk memperbaiki ibadah. Allah minta bersegera. Apa? Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Ila maghfiratin min rabbikum, dari Tuhanmu, surga luasnya langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Pak,
Bapak, tujuan puasa kemarin kan adalah la'allakum tattaqun. Barulah di ayat selanjutnya, saripatinya tadi, bahwasanya Al-Quran yang 6.000 sekian ayat tadi, di ayat 134 dijelaskan ciri orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bu, Bu, berkah untuk kita semua, Bu. Kalau kita ada pembangunan masjid, musola, pesantren, madrasah, kita berpunya, itu mudah, Bu. Kita bantu, bisa 10%, bisa 50%, tapi dalam keadaan sempit yang nggak gampang. Maliki pulang kampung ke Palembang, izin Pak Imam misalnya kan, naik mobil di rambutan, pas sudah naik mobil ada teman datang, minta tolong misalnya, hari ini saya butuh uang buat makan, contoh saja, kita pulang ke Palembang, Maliki, bawa duit cuman PP saja, bisa nggak kita bantu dalam keadaan sempit? Kalaupun kita nggak bisa bantu 100%, 50%, atau 10%, atau ajak makan, nggak bisa bantu juga, doain, minimal doa. Kalau udah nggak bisa doa ya kita didoain, gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, ciri orang yang bertakwa adalah wal kaziminal ghaiza, menahan amarah. Pak Anton izin. Karena apa? Menahan amarah, Allah sampaikan dalam Al-Quran, jelas. Menahan amarah itu nggak mudah. Butuh riadoh. Maka datang sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ausuni. Nasihatilah aku, wahai Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, janganlah engkau marah. Faraddadan miraran, la taghdab, janganlah engkau marah. Karena kalau udah marah, masalah yang 10% jadi bisa ini Pak ya, bisa lebih nanti kalau kita mensikapinya nggak benar. Maka dalam keadaan marah solusinya apa? Istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u tadi. Masih juga apa? Ambil air wudu. Masih juga sholat kita 2 rakaat, menenangkan, itu solusinya. Makanya ciri orang yang bertakwa adalah bisa menahan amarah. Orang dikatakan dia hebat bukan berarti dia kuat badannya, tetapi bagaimana dia bisa kontrol diri ketika dalam keadaan amarah. Selanjutnya, ini terkait hal hari ini, izin. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Saya tanya, mohon maaf, Pak, antara minta maaf sama memaafkan mana yang lebih susah? Memaafkan orang lain. Betul. Lisan bisa mengatakan saya maafkan, tapi hati belum tentu. Makanya wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain, ciri orang-orang yang bertakwa. Bu, Ibu, Pak, saling kita memaafkan hari ini. Halal bihalal. Clear kita. Berarti kosong-kosong Pak Imam insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa saja? Pak Haji Imam pesan tadi, minimal untuk diri kita, kemudian keluarga kita. Kita bisa bantu tetangga kita yang terdekat, silakan. Bisa memberikan materi kepada yang membutuhkan, silakan. Tersenyum saja dengan ikhlas di antara kita, Masya Allah, tabarakallah. Punya nilai ibadah, tabassamu li akhika wajika li akhika sedekah. Senyum saja kepada saudaranya, berjumpa dalam keadaan enak dilihat, itu sedekah. Minimal senyum, apalagi yang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kita berjumpa hari ini dalam rangka silaturahim, dalam keadaan sehat walafiat. Senyum kita antar kita, Masya Allah, apa kabar? Kalau ditanya ketemu kan bukan kamu punya apa saja kan, enggak Pak. Betul apa betul? Apa kabar? Jeng gitu biasa ibu-ibu ya. Sehat walafiat, alhamdulillah.
Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka ditegaskan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini pesan yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah ada dua hal yang kita ingat dan dua hal yang kita lupakan. Terus ada waktu Pak ya? Gak apa-apa ya? Bantu. Yang pertama adalah yang harus kita ingat, dua yang harus kita ingat adalah kebaikan orang kepadamu. Itu yang pertama. Kebaikan orang kepadamu. Ini nasihat salafus saleh. Kebaikan orang kepadamu harus kita ingat. Ketika dalam keadaan kita susah, ada yang bantu, kita ingat. Supaya apa? Ada rasa syukur. Dalam keadaan kita susah, oh ada yang support kita. Ingatin itu. Yang kedua, apalagi yang harus kita ingat? Kesalahan kita kepada orang lain. Harus kita ingat itu. Supaya apa? Ingat kita. Ketika kita berbuat tidak baik kepada orang, langsung istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau kepada manusia, kita datang, Bu. Hal bihalal. Maaf, Ibu. Yang kedua, yang harus kita lupakan adalah kebaikan kita kepada orang lain. Itu makna ikhlas. Ada teman kita misalnya susah, kita bantu, ya sudah. Itulah konsep terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ikhlas kita. Yang harus kita lupakan. Kebaikan kita kepada orang lain. Udah. Nothing tulus saja. Allah yang akan membantu kita. Dan apalagi yang harus kita lupakan? Keburukan orang kepada kita. Lupakan saja. Supaya tidak ada rasa dendam. Tidak ada rasa sakit hati. Lupakan saja. Nah, itulah makna silaturahim hari ini. Supaya kita mengingatkan kepada kita, kebaikan orang harus kita ingat bagusnya. Rasa syukur kita, keburukan kita, tentunya akan Allah lindungi, tutupi. Karena kita sadar, yang kita perbuat, kalau kita ingat-ingat, Bu, nanti nggak ikhlas kita. Mengungkit-ungkit, jangan sampai. Itulah menghindari rasa dendam, rasa iri, ujub, takabur, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang Allah berikan umur panjang, digunakan kepada hal yang baik. Wa sarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dan seburuk-buruknya kalian adalah Allah berikan umur panjang, tetapi tidak digunakan kebaikan. Na'udzubillah, bahkan digunakan kepada yang tidak baik. Ingatin Maliki, Pak Anton, Pak Imam, izin. Kalau angkatan 80 kan lahirnya Maliki, Pak, izin Pak. Tahun 80 aku lahir. Arti bapak-bapak sudah berkiprah, Maliki baru lahir. Ini ayahanda semua ini, Masya Allah. Bisa silaturahim hari ini, Alhamdulillah. Mohon maaf. Ya. Barulah ketika Allah berikan peringatan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali satu tugasnya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkan apapun yang kita lakukan profesi hari ini, berkhidmat kita buat negara, buat agama, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bekal kita, Pak, akhirat. Waktu kita terbatas kita hidup di dunia. Makanya niatkan apapun yang kita lakukan hari ini, kita silaturahim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena Pak Imam, bukan karena Pak Anton, ataupun panitia dan sebagainya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Pada kesimpulannya, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Masya Allah. Hisablah diri kalian sebelum Allah yang menghisab. Peci yang sekarang Maliki pakai ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Dari mana asal? Baju yang Maliki pakai akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kendaraan kita, harta kita, umur kita, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Maka forum seperti ini harus kita jaga. Apa yang kita punya, jadikanlah manfaat untuk umat. Kita bisa bantu masjid, pesantren, apapun silakan. Membangun pesantren di mana pun silakan. Supaya ada apa? Ada bekal tabungan akhirat. Iza mata bani Adam inqata'a ila bisalas. Terakhir, jika meninggal anak Adam maka terputus amalannya. 3 yang menyelamatkan. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah. Ada pembangunan masjid, bisa bantu 2 sak, maka selama masjid tersebut dipakai buat ibadah, maka itu menyelamatkan kita hadirin. Jangan anggap remeh apa yang kita berikan. Mungkin hal yang sederhana, memberikan roti kepada orang yang susah, pengemis misalnya kita berikan, dia butuh hari itu, mungkin itu yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Semua akan dimintakan pertanggungjawaban. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini muhasabah maliki juga ngingetin. Buat kita semua. Yang kita punya semua, umur kita, apapun itu semua akan dimintakan pertanggungjawaban. Karena ini perintah. Semua akan dimintakan pertanggungjawaban. Dan jangan bosan jadi orang baik. Tadi, ada orang kita bantu. Mungkin bagi kita nggak seberapa. Bagi dia yang kita bantu, mungkin itu Masya Allah. Itu yang menyelamatkan kita hadirin. Maka ada kisah orang menyelamatkan seekor anjing tapi bisa masuk surga. Positif thinking kepada Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti Allah hisab di akhirat. Semuanya akan dimintakan. Hadirin, terakhir sekali lagi. Pesan dari Pak Nasir, izin kita bersahabat tidak hanya di dunia saja, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersahabat tidak hanya di dunia saja, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bersahabat sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sudah bisa memberikan syafaat. Cari maliki kalau nggak ada di surga. Cari teman-teman kalau nggak ada di surga, mana Bapak ini, mana Bapak itu, cari. Supaya apa? Kita masih bisa berjumpa di dalam surganya Allah. Berjumpa dengan baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, tidak berpanjang kalam. Yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Fakir. Tentunya kita berharap pertemuan kita tidak hanya di sini saja. Kita mohon juga Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Allah perjumpakan kita semua kelak di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya yang pertama kelak kita semua Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, saya tutup pantun lagi boleh Pak ya? Sekalian Pak, jarang-jarang tuh Pak. Jalan-jalan ke Ciawi. Jangan lupa beli mochi. Insya Allah ada rizki, kita semua bisa umroh dan haji lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.